Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Jadi, kali ini kita akan bahas mengenai form dan event. Oke, jadi tujuannya adalah yaitu mahasiswa dapat menggunakan NetBeans IDE ya. Kemudian mahasiswa dapat membuat file atau form, kemudian mahasiswa dapat menjalankan form ya, banyak form. Kemudian mahasiswa dapat membuat event. Oke, pertama kita akan membuat project baru ya di Java ini. Nah, untuk melangkah yang pertama kita buka dulu NetBeans-nya ya. NetBeans-nya dibuka dulu. Oke, kita jalankan sini. Tunggu sampai selesai ya proses loadingnya. Bagi yang tidak bisa menginstal NetBeans ini, silakan Anda menginstal NetBeans versi sebelumnya, yaitu NetBeans 8.2 ya, atau versi sebelumnya. Jadi fungsinya itu masih sama ya, jadi tidak begitu ada perbedaan ya. Cuman di sini sudah ada yang baru ini, sudah ada Gradle ya, sudah ada Maven. Nah, untuk program yang akan kita buat ya, Java NetBeans-nya ini mungkin masih mirip ya, masih mirip. Oke, ini sudah terbuka ya. Pertama kita klik file di sini, kemudian pilih new project. Nah, di sini ada beberapa kategoris ya. Jadi NetBeans ini bisa digunakan untuk bahasa pemrograman lainnya yang ingin ngoding web ya, bisa juga di sini karena di sini juga support ke PHP ya. Ada bahasa C juga, ada HTML5 ya. Nah, jadi bisa menggunakan program ini. Kemudian kita pilih di sini di kategori Java with N ya. Di sini di ANT. Kemudian kita pilih Java application ya. Kemudian klik next. Nah, di sini untuk nama projectnya ya, kita buat saja Java Application 1. Biasanya ini sudah secara otomatis ya di NetBeans-nya. Kemudian di sini untuk lokasinya kalian buat saja di folder khusus ya. Kalau saya buat di D belajar, kemudian garis miring Java. Nah, kalian buat sendiri di directory kalian ya. Kemudian ini tidak ada yang dirubah, langsung saja klik finish. Oke, sampai sini kita akan menunggu kembali ya prosesnya. Di sini kita menunggu proses untuk pembuatan projectnya ya, jadi di generate oleh IDE-nya. Oke, sudah muncul ya, di sini sudah muncul. Lalu di sini kita bisa lihat di bagian bawah ini ada statusnya ya. Nah, di sini ada proses scanning project. Oke, sudah 100%. Nah, kalau sudah 100% artinya ini sudah jadi ya. Nah, di sini ya kita buka di Java Application 1 ini di Project Explorer. Ini namanya Project Explorer ya, di sebelah kiri. Nah, kemudian kita expand lagi di Source Package. Nah, ini ada package yang kita buat Java Application 1. Nah, ini namanya package ya, yang gambar seperti kardus ini ya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat form ya, membuat form. Jadi di sini kita akan buat form baru. Caranya kalian klik kanan saja di package-nya ya. Kemudian klik tombol new, lalu pilih JFrame form. Oke, kemudian kita buat di sini class name-nya yaitu form 1. Oke, yang lainnya sudah biarkan saja. Kita klik finish. Oke, form 1 sudah terbuat ya. Nah, ini adalah tampilan UI, user interface-nya. Ini ada satu ini ya, dialog ya. Nah, di sini kita akan
mendesain user interface menggunakan komponen-komponen yang sudah tersedia. Jadi kalian bisa lihat di sebelah kanan sini ya. Nah, jadi di sini ada beberapa tools yang bisa kita gunakan. Nah, ini layar kerja kita ya. Kita lihat. Nah, di sini ada beberapa tools ya. Sini ada Project Explorer, kemudian ini ada formnya, kemudian di sini ada navigator, ada palette, ya ada properties. Oke, sekarang kita akan coba mendesain sedikit ya. Jadi kita akan tambahkan 2 button di dalam form ini. Jadi tinggal tarik saja ya, tinggal tarik saja buttonnya. Sini ada J button 1 dan J button 2. Nah, ini untuk melihat name dari buttonnya kita bisa lihat di tab code ya. Di sini ada variable name, yaitu di sini ada namanya J kecil ya, button 1. Kemudian yang kedua J button 2. Nah, ini objek name-nya. Oke. Untuk yang sebelah kanan tadi ya. Nah, ini palette ini digunakan untuk menambahkan komponen-komponen yang ada pada UI-nya, ya kan? Di sini ada button, ada tombol, ada list, ya, ada text field untuk inputan, ya, ada scroll bar, ada slider dan sebagainya. Oke, nanti kalau misalnya kalian sudah buat desainnya, itu bisa dibuat seperti ini ya. Ini contohnya saja ya. Nah, ini adalah program penjualan. Nah, jadi bisa kalian tambahkan di sini data grid-nya ya, data table-nya. Kemudian di sini untuk labelnya total bayarnya bisa dibuat besar seperti ini ya. Nah, kemudian ini ada button-button lainnya. Oke, ini contoh saja ya. Kemudian di sebelah kiri ya, itu ada Project Explorer ya. Jadi Explorer ini kita bisa melihat file-file atau form yang ada pada suatu project ya, package dan lain sebagainya. Jadi di sini kita bisa lihat tampilannya sudah seperti tree ya, di sini seperti pohon ya. Kemudian ada navigator ya, navigator kalau misalnya ini untuk file-file, kalau navigator ini lebih ke komponennya. Jadi di sini daftar komponen yang ada pada form tadi itu bisa dilihat di navigator. Nah, ini akan mempermudah kita nanti untuk mencari objek atau komponen-komponen yang sudah kita masukkan ke dalam user interface-nya. Karena nanti kalau misalnya kita desain ya, itu ada kemungkinan komponen-komponennya itu bertumpuk ya, bertumpuk. Jadi kita akan lebih dipermudah dengan navigator ini untuk mencari komponen-komponen yang kita inginkan. Oke, ini jabatan 1, jabatan 2, oke sudah kita buat. Kemudian yang di kanan bawah ya, ini ada properties. Jadi properties ini adalah ini ya, merupakan ciri, kalau misalnya bahasa sederhana itu ada ciri dari suatu objek. Jadi cirinya ini atau atributnya ini bisa kita rubah, ya kan? Ya contohnya saja misalnya kayak misalnya objeknya manusia, ya kan? Manusia kan punya ciri-ciri, rambutnya panjang, ya kan? Kemudian hitam, ya. Nah misalnya tinggi, ya. Nah di sini juga objek-objeknya memiliki ciri-ciri. Misalnya kalau untuk font ya, fontnya itu tulisannya Times New Roman ya, kemudian warnanya hitam ya, kemudian size-nya 24 atau size-nya 26 ya, besar kecil. Nah, itu bisa diatur di properties ini. Oke. Nah, ini untuk panel properties ya. Nah, untuk menyimpan program, kalian tinggal klik saja file ya di sebelah kiri atas, di menu atas itu, kemudian di save. Nanti untuk membuka kembalinya, kalian bisa klik menu file lagi, kemudian open project, arahkan ke folder yang kalian tentukan. Ya, jadi untuk menyimpan dan membuka kembali itu mudah ya, caranya mudah. Oke, kita lanjutkan saja, kita coba buat form baru ya. Jadi di dalam suatu package ini bisa banyak form yang kita buat ya. Jadi kalian klik kanan lagi, kemudian klik new, kemudian kita pilih G-frame form. Nah, di sini kita buat form 2. Oke, jadi bisa banyak ya. Nah, ini ada form 1 dan form 2. Kalian tinggal klik 2 kali saja di Project Explorer-nya.
Nah, di sini ada form 1 dan form 2, dia akan berpindah ya dari form 1 dan form 2. Jadi diklik 2 kali. Oke. Nah, di sini ya di tab yang di atas ini ada beberapa tab, ada source, ada design ya. Nah, source ini untuk melihat codingnya ya, untuk melihat eh, bahasa pemrogramannya ya kan. Kemudian di desain ini untuk melihat UI-nya. Nah, ini program Java-nya ya. Ini program Java-nya lihat di source. Oke. Nah, ini ya. Jadi ketika kita mendesain atau kita membuat program menggunakan Java, terkadang kita tidak sadar ya memindahkan beberapa tools ke tempat yang lain sehingga kita kedepannya kesulitan untuk mencari tools tersebut. Nah, di NetBeans itu ada menu di sini window, kemudian kita bisa reset windownya. Jadi layoutnya akan kembali lagi ke awal. Oke, kita akan coba ya, kita tarik misalnya peletnya ini ke sebelah sini ya. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian misalnya ini kita tarik ke bawah ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kan sudah tidak sesuai dengan tampilan awal. Jadi untuk mengembalikannya lagi, kita klik window, kemudian kita reset windownya. Oke, kita reset. Nah, dia akan kembali lagi ke tampilan awal. Kita akan coba menjalankan formnya. Jadi di sini ada beberapa cara ya untuk menjalankannya. Yang pertama kita bisa menekan tombol Shift F6. Jadi form yang kita tuju itu akan dijalankan ya. Kemudian bisa juga kita tekan F6. Nah, di F6 ini dia akan menjalankan program yang disetting sebagai kelas yang utama ya atau yang akan dibuka pertama kali. Nah, untuk menjalankan satu form di sini ya kan kita bisa klik di form yang kita tuju lalu kita tekan Shift F6. Oke, Shift F6. Oke, nah ini setelah dijalankan ya. Jadi formnya ini masih belum ada perintah ya, jadi belum bisa diklik, tidak ada respon ya di sini. Oke, selanjutnya kita bisa gunakan F6, tapi untuk menggunakan F6 ini kita harus atur dulu di propertiesnya. Ya, di properties ini ya untuk di menu kategoris ini di run, kita klik di main class-nya, cari di situ browse. Nah, di sini ya kita menentukan kelas utama, sehingga nanti pada saat kita jalankan dengan F6 dia akan jalan pertama kali ya. Nah, coba kita set ke form 1. Ya, kita klik OK, lalu kita tekan F6 ya. Nah, kita tidak perlu mengarahkan ke form 1-nya. Jadi kalau misalnya shift F6 tadi itu harus diarahkan ya. Nah, gitu jalan. Misalnya form 2 tadi ini kan masih kosong, kita jalankan shift F6. Jalan seperti ini ya, nanti harusnya ada window kosong gitu. Oke, kosong ya. Jadi itu menggunakan shift F6 ya, tadi sebelumnya menggunakan F6. Nah, untuk F11 ini fungsinya untuk membuild atau mengcompile ulang programnya ya. Jadi mengenerate lagi ya kan programnya. Oke. Kita sedang jalankan form. Oke, selanjutnya ya. Jadi kalian bisa menggunakan objek-objek ya atau komponen-komponen yang ada pada pelet itu kalian bisa coba-coba sendiri ya untuk memahami komponen-komponen ya yang ada pada NetBeans. Tadi ada button, ada radio button, ya boleh kalian coba-coba ya di situ. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai event. Jadi di event ini ya kita akan menambahkan metode atau menambahkan function pada suatu komponen. Menggunakan function pada suatu komponen di mana pada saat kita menambahkan function tersebut, komponennya itu bisa menjalankan perintah. Oke, misalnya ya kan pada saat kita klik komponennya, misalnya button di situ, nah akan muncul
pesan ya, akan muncul pesan, misalnya bisa pesan selamat datang ya, dan pesan lainnya. Nah, untuk menambahkan event ini ya, caranya kalian bisa klik kanan di komponen yang kalian tentukan. Jadi kita balik lagi ke form 1 tadi ya. Nah, di sini kan ada jabatan 1 ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan eventnya. Tapi sebelum itu ya, di form 1 kita delete saja yang jabatan 2-nya. Kita ubah sedikit ya tampilannya. Jadi di propertiesnya kita ganti teksnya jabatan 1 itu menjadi tampil seperti ini. Kemudian kita tambahkan label di atasnya ya. Oke, kita tambahkan label di sini, kita buat program pertama saya. Oke, seperti ini. Nah, ini kan tulisannya kecil ya. Tulisannya kecil, jadi kita bisa ubah tulisannya menjadi lebih besar dengan cara di sini di properties kalian cari untuk propertiesnya ya, di font ya. Lalu kalian klik tombol di sini ada yang titik 3 kali. Kita klik ya, kita ganti fontnya misalnya menjadi 24 ya. Kemudian di sini kita buat bold atau tulisannya tebal. Oke, seperti ini ya. Nah, oke. Nah, tadi pada saat saya klik 2 kali itu sudah membuat eventnya ya. Jadi ada 2 cara sebenarnya. Jadi pada saat kalian ingin membuat event pada suatu komponen, klik kanan kemudian event. Nah, di sini kita pilih action perform ya. Nah, seperti ini. Atau tadi saya bisa juga dengan mengklik 2 kali ya. Nah, dia akan membuat di sini eventnya secara otomatis ya. Nah, sudah sampai sini ya, kita akan tambahkan perintah untuk menampilkan pesan. Jadi kita bisa menggunakan J option pen ya. Jadi tulisannya seperti ini, J besar, option O-nya besar dengan pen, P-nya juga besar ya. Nah, di sini kita klik titik lalu kita cari show message-nya. Nah, ini kalau misalnya masih seperti ini, kita Alt enter dulu. Alt enter di J option pen ini kita import Java Swing J option pen-nya. Oke, nah sampai sini ya, kalau kita tekan Ctrl spasi, nah di sini akan muncul di show message dialognya ya untuk parameter yang 2 saja. Oke, dari sini root pen, lalu eventnya kita buat di sini string ya, yaitu halo Unama seperti itu. Jadi saya ingin menambahkan message dialog pada saat buttonnya itu diklik. Oke, setelah selesai ini kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan. Nah, ini programnya, kita klik tombol tampil. Nah, nanti akan muncul pesan halo Unama. Oke, jadi di sini kita sudah berhasil membuat event ya, pada saat tombolnya diklik. Oke, mudah ya. Jadi di sini untuk menambahkan event itu tidak sulit ya, tidak sulit. Oke, yang penting itu kalian paham saja mengenai event ya. Karena di PBO ini kan ada namanya event atau method ya, ada atribut ya. Kemudian ada kelas. Nah, itu yang harus kalian pahami ya. Jadi di dalam metode atau event tadi ya kan, itu kalian bisa membuat misalnya eventnya pada saat diklik 2 kali ya kan, pada saat misalnya ditekan di keyboardnya ya dan lain sebagainya. Jadi eventnya itu bisa banyak. Nah, oke. Kita coba contoh lainnya. Kita buat saja di form kedua ya. Jadi di form kedua ini kita akan buat di sini eventnya, yaitu kita akan menampilkan message juga ya, message tadi, dialog tadi. Nah, tapi itu tulisannya itu kita tentukan ya, berdasarkan apa yang user ketik di dalam text field-nya. Jadi kita membutuhkan yang pertama labelnya ya, judul. Kemudian di sini ada text field untuk menginputkan teks ya.
kemudian ada button tampil. Oke, nanti programnya tampilnya seperti ini ya. Nah, kita coba buat tampilan yang tadi ya, jadi kita tambahkan label ya. Kemudian di sini kita buat name-nya LBL judul. Oke, kita buat lagi di sini untuk tulisannya ya. Kita buat program pertama seperti ini. Kemudian fontnya kita buat lebih besar ya, 24 dan tebal. Pertama, kemudian untuk text field-nya kita tambahkan ya. Jadi untuk inputannya kita buat di sini. Lalu teksnya kita kosongkan saja, tidak ada teks di awal. Lalu kita panjangkan ya, seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan button ya, button di bawahnya. Nah, button di bawahnya ini klik tombol tampil ya. Nah, di sini kita juga harus isi nama ya. Jadi masuk ke code-nya lagi. Untuk text field-nya kita buat di sini txt tampil. Oke, kemudian di button tampilnya variabel namanya btn tampil. Oke. Nah, untuk apa name ini? Ya, untuk mengatur komponennya di coding ya, maksudnya di Java-nya ya, di programnya. Jadi kita bisa tambahkan di source tadi ya. Jadi pada saat diklik tombol tampil ya, ini di form kedua masih kosong. Jadi kita harus mendapatkan apa yang diketikkan oleh user. Jadi di sini kita buat variabel penampungnya dulu. Misalnya kita buat string ya. Jadi kita buat string di sini namanya yaitu text. Kemudian kita ambil dari txt tampil tadi. Kemudian titik get text. Jadi kita ambil yang ada pada text field ya. Lalu kita akan tampilkan dengan J option pen. J option pen. Nah, ini masih merah lagi ya, karena tadi kita importnya di form 1. Nah, di form 2 ini belum ada Java Swing J option-nya. Jadi kita klik Alt Enter. Lalu di sini akan muncul add import for Java Swing. Kita enter lagi. Lalu kita tekan titik ya. Nah, di sini kita tuliskan show kecil ya. Kemudian kita buat M besar, message dialog. Oke, sampai sini keluar autocomplete-nya, kita enter saja. Ini tetap biarkan root pen, lalu teksnya kita ganti menjadi, oh ya teks ini ya. Oke, kita coba jalankan form 2 ya. Jadi untuk menjalankan form 2 tidak bisa menekan F6 karena kita tadi tentukan form utamanya di form 1, maka untuk menjalankan form 2 kita tekan shift F6. Oke, nah ini sudah jadi ya. Kita tinggal masukkan di sini halo semua. Ya, kita klik tampilkan. Nah, nanti pesannya pun juga akan sama ya, yaitu halo semua. Jadi apa yang kita inputkan di sini, ya kan, kita tampilkan lagi. Oke, ya. Jadi untuk pertemuan kali ini ya cukup ya, sampai di sini saja. Nah, jika ada yang mau bertanya boleh WA saya ya. Tetap semangat ya belajarnya, dan untuk absennya nanti saya akan buat di Edmodo. Oke, terima kasih saya ucapkan. Saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.